Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-70 dari surah At-Taubah. Ayat yang ke-70 dari surah At-Taubah yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu lebih khusus menerangkan tentang peringatan Allah kepada orang-orang munafik supaya mereka mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang pernah berlaku pada masa dahulu, yaitu kisah-kisah orang-orang yang menolak kebenaran. Bagaimana kesudahan dari kaum-kaum terdahulu yang menolak kebenaran? Kesudahan mereka adalah kebinasaan, karena Allah menyiksa mereka dengan kebinasaan. Ada yang disiksa dengan banjir besar, mereka binasa dengan banjir besar. Ada yang disiksa dengan angin kencang yang kering panas, mereka binasa dengan angin kencang yang kering dan panas. Ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan halilintar yang menyambar. Ada guruh yang keras. Ada juga negeri itu dibalikkan. Ja'alallahu ahliyaha safilaha, yaitu yang atasnya ke bawah dan yang bawahnya ke atas, terbalik. Itu adalah kesudahan dari orang-orang kafir yang terdahulu. Maka siapa yang mengikuti jejak orang-orang kafir dahulu di dalam kekufuran, maka kesudahan mereka adalah sama, yaitu apabila orang-orang terdahulu kesudahan mereka adalah dibinasakan, maka orang-orang kafir yang datang kemudian pun juga akan dibinasakan. Itu namanya sunnatullah. Sunnatullah artinya kaedah tetap Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang, yaitu siapa yang melakukan kejahatan maka dia akan mendapatkan balasan, dan balasannya adalah berupa siksaan, dan siksaan yang sempurna adalah kebinasaan. Nah, di dalam ayat yang akan kita pelajari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir lainnya. Orang-orang munafik orang-orang kafir sebenarnya, karena menyimpan kekufuran di dalam hati mereka meskipun mereka menyatakan atau menampakkan keimanan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang mereka tunjukkan.
Yang Allah lihat adalah apa yang tersimpan di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu, wala ila ajsamikum, dan juga tidak kepada tubuhmu, walaki yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada apa yang ada di dalam hatimu. Ada iman dalam hati, beriman. Kafir, kekufuran yang ada dalam hati berarti adalah orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan melalui ayat ini kepada orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir lainnya, supaya mereka mengambil pelajaran dari apa yang berlaku pada masa dahulu, yaitu kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebinasaan mereka adalah kekufuran, maka hendaknya jangan pula mereka melakukan kekufuran. Segera mereka menerima kebenaran, yaitu kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Kalau pada masa dahulu ketika ayat ini turun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tolak kebenaran, jangan tentang kebenaran, jangan perangi kebenaran. Karena kaum-kaum terdahulu memerangi kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka, mereka dibinasakan. Maka apabila mereka juga menolak kebenaran, mereka juga akan dibinasakan oleh Allah. Allah tidak menganiaya manusia dengan siksaan, tetapi manusia itu yang menganiaya diri mereka sendiri karena mereka melakukan kejahatan. Dan tanda keadilan Allah, Allah tegakkan keadilannya, yaitu yang berbuat baik dibalas baik dan yang berbuat buruk dibalas dengan siksaan. Inilah dia ayat yang ke-70 sebagai muqaddimah dari ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik, dan setelah ini Allah menerangkan tentang kumpulan orang-orang beriman pula. Jadi ayat ini ayat yang terakhir yang menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu peringatan. Dan mudah-mudahan orang-orang munafik ketika ayat ini turun dan disampaikan kepada mereka, mereka mengambilnya, menjadikannya sebagai peringatan, maka selamatlah mereka dari siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamuda wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah berfirman, alam, apakah, lam, belum, apakah belum. Ada juga yang menyambungnya menjadi satu, belumkah. Belumkah juga berbentuk pertanyaan. Ya'tihim, datang kepada mereka. Mereka siapa? Karena ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang munafik, maka mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Bukankah datang kepada mereka, kepada orang-orang munafik, naba maknanya berita, tapi berita yang sangat penting sekali. Kalau berita-berita biasa, Allah menggunakan kata khabar atau akhbar. Tapi kalau berita itu berita penting, maka Allah menggunakan kata naba. Dan ini juga terpakai di dalam pertuturan bangsa Arab, orang-orang Arab. Alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Mereka yang dimasukkan di sini siapa? Yaitu mereka yang disampaikan ayat ini kepada mereka. Oh, berarti kalau ayat ini turun kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada mereka, berarti orang-orang munafik yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum mereka itu adalah kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan. Siapa saja kaum-kaum yang terdahulu itu disebutkan 6, yaitu yang pertama kaum Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salam.
Kemudian wa'ad, dan kaum Ad, yaitu kaum yang diutus kepada mereka Nabi apa? Nabi Hud. Wa Samud, dan kaum Samud, yaitu kaum yang diutus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam. Wa qaumi Ibrahim, dan kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim, ada raja pada masa itu di kaum tersebut. Siapa nama rajanya itu? Namruz. Wa ashabi Madian, dan penduduk negeri Madian. Madian nama negeri, ashab maknanya penduduk negeri Madian. Siapa Nabi yang diutus ke negeri Madian? Negeri apa yang tinggal di Madian? Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib punya anak 2 perempuan, ya kan? Nah, kemudian yang satunya dinikahi oleh Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa juga singgah ke Madian setelah lari dari negeri Mesir. Wal mu'tafikat, dan negeri-negeri lainnya. Nah, negeri-negeri lainnya ini negeri yang mana yang dimaksudkan? Ada di antara ulama tafsir menyebutkan negeri-negeri yang dihuni oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut. Atathum rusuluhum, atathum, datang kepada mereka, kepada kaum-kaum yang 6 disebutkan itu, rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fama kana Allah, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala liyazlimahum, untuk menganiaya mereka. Walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka itu, anfusahum, terhadap diri mereka, yazlimun, menganiaya. Akan tetapi adalah mereka itu menganiaya diri mereka sendiri. Ini terjemahan kata per kata. Sekarang kita terjemahkan langsung dari pangkal ayat. Bukankah telah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh, dan kaum Ad, dan kaum Samud, dan kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk negeri Madian, dan negeri-negeri lainnya, yaitu datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas. Maka tidaklah Allah menganiaya mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Sepertinya di situ ada yang kurang, yaitu dalam penyampaian di bahasa Arab sebenarnya tidak ada kekurangan, karena bangsa Arab kalau disampaikan ayat seperti ini sempurna. Tetapi kita yang merasa kurang karena ada sesuatu yang tak tersebut, yaitu telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas, lalu mereka mendustakannya. Itu yang tak ada di dalam ayat ini. Lalu mereka mendustakannya, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah. Maka tidaklah Allah menganiaya mereka, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Dengan tambahan ini barulah terasa jelas ayat ini ya di dalam bahasa kita. Jadi ayat ini menerangkan tentang peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang hidup pada masa Rasulullah dahulu. Dan ayat ini bukan hanya ditujukan kepada mereka saja, karena ayat ini juga untuk kita pada hari ini sebagai petunjuk, dan akan terus menjadi petunjuk sampai akhir zaman, karena ayat Al-Quran ini adalah pedoman hidup sampai ke akhir zaman. Maka ayat ini juga peringatan kepada orang-orang munafik yang hidup pada masa
sekarang. Hei orang-orang munafik yang hidup pada masa sekarang, kalau kamu tidak juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga menerima kebenaran, maka kesudahan kamu adalah kebinasaan, seperti kesudahan kaum-kaum yang terdahulu. Nah, ambil peringatan, karena ayat ini adalah sebagai peringatan. Nah, apabila nanti Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang tidak mau menerima peringatan, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberi peringatan. Salahkan diri sendiri, mengapa tidak mau mengambil peringatan yang telah Allah sampaikan? Karena setiap peringatan Allah itu isinya adalah pelajaran. Ambil pelajaran dari peringatan. Kalau disebut peringatan, berarti orang yang diperingatkan itu bagaimana? Lalai, lupa, bukan tak tahu. Tahu tidak tentang kaum terdahulu yang dibinasakan? Tahu. Apa sebab? Sebab kaum-kaum yang terdahulu yang dibinasakan itu sampai sekarang peninggalan-peninggalannya masih ada. Kalau kita pergi ke Syam, ke Yordania, kita pergi ke Irak, kita pergi ke Yaman, nah kita akan menjumpai peninggalan-peninggalan mereka ini. Pergi ke Mesir, kita juga akan menjumpai peninggalan-peninggalan mereka itu berupa kampung-kampung, negeri-negeri mereka. Sekarang ini hanya berupa kota tua, tinggal tiang-tiangnya saja lagi. Nah, ada juga lah istana-istananya seperti di Luxor di Afrika itu. Nah, kemana mereka? Orang-orang yang menempati negeri-negeri itu, kemana mereka? Mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan, wa innakum latamurruna alaihim. Allah menyampaikan ini kepada bangsa Arab, hei bangsa Arab, kamu ini melewati negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah itu, musbihin, pada waktu pagi. Di waktu pagi kamu jalan di situ, kamu menjumpai. Wabillail, dan pada waktu malam pun juga kamu menjumpai. Afala ta'qilun, tidakkah kamu itu berakal? Maknanya tidakkah kamu menggunakan akal? Yaitu gunakanlah akalmu. Penduduk negeri itu dahulu, di negeri itu dahulu sudah terbangun peradaban, maju, mereka kaya raya, harta berlimpah, kekuatan mereka hebat. Tetapi pada hari ini habis, sudah tak ada lagi. Berapa waktu yang lalu kami pergi ke Turki, ada kota tua di Turki namanya Ephesus, kota tua di Turki. Itu adalah kota yang tinggi peradabannya dahulu di Eropa, di Asia di barat, Asia paling barat. Dahulu dikuasai oleh Yunani lama. Di situ ada perpustakaan terbesar dahulu. Ada 2 perpustakaan terbesar dahulu. Itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Yaitu yang pertama di Ephesus, dan yang kedua perpustakaan itu adalah simbol dari kemajuan peradaban. Satu lagi di Alexandria, yaitu utara Mesir. Nah, kalau kita pergi sekarang ini, kita jumpai negeri itu, tapi negeri itu sudah tertimbun di dalam bukit. Hanya baru 30% yang dibongkar bukit itu dan menjumpai negeri itu kembali. 70% lagi masih tertutup. Nah, mana mereka sekarang? Tak ada lagi, tinggal dikunjungi saja lagi oleh orang-orang yang ada sekarang ini. Dulu pernah dahulu di situ ramai manusia, karena kita lihat dikatakan oleh pembawa turis, bahwasanya negeri itu mulai dari pelabuhan, diceritakanlah tempat perkumpulan, tempat hiburan, tempat bermacam-macam di situ. Itu yang 30%-nya yang diceritakan kepada kita. Belum lagi yang 70%-nya lagi. Dan kita lihat di situ telah sampai mereka ke puncak kejayaan. Tapi di mana mereka sekarang? Tak ada lagi.
menjadi kota mati. Satu orang pun tak ada situ. Yang datang itu yang mengunjungi saja. Setelah itu 1 jam 2 jam mereka pulang lagi di situ. Nah, berarti negeri-negeri itu mereka lalui di waktu pagi, di waktu malam. Ini yang kita jumpai di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yaitu kamu melalui negeri-negeri itu di waktu pagi dan di waktu malam, dan mestinya kamu mengambil pelajaran. Negeri itu ada, berarti ada manusia pada masa dahulu, tapi mana mereka sekarang? Hilang, habis, sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka melakukan kekufuran dahulu, karena keangkuhan dan kesombongan mereka, karena mengikuti kehendak hawa nafsu mereka melakukan kemaksiatan, pelanggaran, kejahatan. Maka yang sekarang apabila melakukan perbuatan yang serupa, maka nasibnya pun juga akan serupa, yaitu kalau kaum terdahulu dibinasakan, maka kaum yang sekarang pun juga akan dibinasakan. Nah, itu sebabnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di muka bumi. Kita diperintahkan jalan-jalan. Jadi kalau ada uang jangan disimpan saja. Nah, pergi jalan kemana, ke Turki, pergi ke Yordan, supaya kita mengambil pelajaran. Ini disebutkan dalam Al-Quran, fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi. Diperintahkan. Fanzuru, tapi jangan hanya sekedar jalan-jalan biasa. Fanzuru, maka perhatikanlah kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kejahatan, dibinasakan. Kalau pergi ke Mesir pada hari ini, kita akan jumpa Fir'aun itu. Fir'aun betul, karena jasad Fir'aun itu sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan. Nah, itu qadar Allah mentakdirkan tidak dibinasakan, meskipun sudah dimatikan ketika ditenggelamkan di Laut Merah, tetapi Allah tidak melenyapkannya, tak menghilangkannya, disisakan dia menjadi peninggalan di museum. Jadi kalau kita masuk ke Museum Tahrir di kota Kairo itu, beberapa tahun yang lalu kita bawa rombongan ke sana, kita jumpa Fir'aun itu terbaring di situ, tertelentang saja. Tapi jangan doakan pula Fir'aun itu. Nah, maka setiap orang yang datang melihat Fir'aun itu, maka akan mengambil pelajaran. Nah, inilah dia kesudahan orang yang angkuh dan sombong. Tak ada lagi nilainya, tak ada kekuatan. Dulu bukan main lagi, mengatakan bahwasanya dirinya lah sebagai Tuhan yang paling tinggi. Wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah benamkan dia di tempat yang paling rendah, bukan di daratan, di lautan. Lautan itu tempat yang paling rendah, yaitu ketika ia berada di dasar laut karena dia mau menyeberang mengikuti Nabi Musa. Maka ketika berada di dasar laut itulah laut yang tadinya terbelah menjadi bertaut kembali, maka Allah benamkan Fir'aun itu. Tetapi setelah itu Allah selamatkan dia, selamat dalam keadaan sudah mati. Fal yauma nunajjika bibadanika, pada hari ini aku selamatkan kamu dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang selepasmu. Maka kita yang datang setelah peristiwa itu, sekarang kita lihat Fir'aun, ini dia kesudahan dari orang-orang yang menyombongkan diri. Tapi rupanya ada juga yang mengikuti Fir'aun itu sekarang. Fir'aun itu ada juga dia. Bahkan bukan di 1-2 tempat, di banyak tempat ada Fir'aun. Di negeri kita ini siapa Fir'aunnya ini? Nah, tapi ada yang mengikuti jejak Fir'aun dalam keangkuhan, dalam kesombongan, disampaikan kebenaran, tak mau menerima kebenaran. Diterangkan dengan jelas, sudah faham, menolak kebenaran karena keangkuhan, karena kesombongan. Dalam ayat sebelum ini diterangkan keangkuhan dan kesombongan itu disebabkan karena mereka diberi kekuatan, kuat. Dalam ayat sebelum ini, ayat 69, jadi ayat yang ke-70 ini ada kaitannya juga dengan ayat yang ke-69. Kanu asyadda minhum quwwah,
mereka punya kekuatan. Dengan kekuatan itu mereka menjadi sombong. Kekuatan badan lah, mungkin pasukannya ramai jumlahnya, mungkin kekuatan pikiran, pandai, pintar, cerdas, mungkin juga kekuatan itu harta bendanya banyak, melimpah harta bendanya. Kemudian sesuka hati menjajah, menindas orang lain yang lemah. Tetapi kaum terdahulu ada lagi yang lebih kuat dari mereka. Kalau kaum yang terdahulu yang lebih kuat dibinasakan, kalau mereka kuat sekarang pun dan tidaklah sekuat kaum yang terdahulu, maka lebih mudah bagi Allah untuk membinasakan. Tapi itulah manusia, diberi kekuatan sedikit saja, itu sudah membuatnya menjadi sombong. Sebab kesombongan karena ada kekuatan, karena ada kelebihan. Padahal semestinya kekuatan, kelebihan, kekayaan bukan untuk kesombongan, untuk merendahkan diri di hadapan Allah supaya lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang menyebabkan manusia itu melakukan kejahatan, keburukan adalah karena mengikuti kehendak hawa nafsu, karena dengkinya, karena bencinya, karena dendamnya. Nah, itu adalah kehendak-kehendak hawa nafsu yang menyuruh melakukan keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Dan dia puas kalau sampai kehendak hawa nafsunya itu. Selagi kehendak hawa nafsunya itu tak tercapai, maka dia akan terus mendendam, mendengki, dan seterusnya. Tetapi jangan dikatakan bahwasanya dia umpamanya berhasil mendatangkan keburukan kepada orang lain. Enggak, sebenarnya dia sendiri yang akan merugikan dirinya sendiri. Dia akan gagal karena sebenarnya dia bukan berhadapan dengan manusia. Sebenarnya dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan keadilan di muka bumi ini. Karena yang mengatur muka bumi ini adalah Allah, bukan manusia. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir. Di permulaan ayat, dan ayat ini dimulai dengan berbentuk pertanyaan, alam ya'tihim, apakah, bermakna ayat ini berbentuk pertanyaan. Apabila Allah bertanya di dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab. Kita kalau bertanya, tujuannya mungkin untuk mendapatkan jawaban. Karena kalau kita sudah tahu jawaban, kita tidak akan bertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, semua Allah ketahui. Lalu apabila Allah bertanya dalam Al-Quran seperti dalam ayat ini, tujuannya adalah al-istifham lit takrir, yaitu pertanyaan disampaikan di dalam ayat ini, tujuannya adalah untuk menetapkan atau mengokohkan dengan tetap apa yang disampaikan dalam ayat ini. Apa yang disampaikan dalam ayat ini? Peringatan. Jadi peringatan itu disampaikan dengan kokoh, dengan kuat, supaya mereka itu betul-betul mengambil pelajaran. Bukankah? Apakah belum? Apakah tidak? Lam itu tidak. Lam itu penafian. Apakah tidak? Apakah belum? Atau bukankah? Ya'tihim naba. Ya'tihim, datang kepada mereka. Naba tadi sudah kita sampaikan, yaitu berita yang penting, berita yang besar. Berita yang besar seperti 6 yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu tentang kisah Nabi Nuh. Ini berita besar ini. 1-2 orang saja yang tenggelam itu sudah berita. Apalagi yang tenggelam itu 1 muka bumi ini. Itu bukan berita kecil lagi, itu sudah berita besar. Dulu yang tenggelam itu sedikit saja, yaitu sepotong dari pangkal Pulau Sumatera di Aceh sana, yaitu pada peristiwa tsunami. Itu pun sudah heboh satu dunia. Apalagi 1 muka bumi ini terendam dengan banjir besar, sampai gunung setinggi apapun
tenggelam. Karena ada anak Nabi Nuh, ketika diminta oleh Nabi Nuh supaya naik ke atas kapal, anak Nabi Nuh itu menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku wahai ayah akan lari ke puncak gunung, karena puncak gunung itu tinggi. Puncak gunung itu ya'simuni, akan menjagaku, memeliharaku, menyelamatkanku minal ma', dari air banjir ini. Karena banjir itu mulai naik. Kata si anak ini puncak gunung ini tinggi, tak akan sampai banjir ini ke puncak gunung. Tapi pada hari itu tidak ada satu pun permukaan bumi yang tidak diliputi oleh air. Maka kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada satu pun yang selamat dari siksaan Allah berupa banjir pada hari ini, karena semua muka bumi terendam air dengan banjir besar. Nah, ini namanya nabak. Nabak maknanya berita penting, berita besar. Berita besar ini disampaikan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Meskipun berlaku pada masa Nabi Nuh, semua orang tahu kemudian. Apa sebab? Sebab berita itu disampaikan dari mulut ke mulut. Anak kita mungkin yang beberapa tahun yang lalu, yang sekarang ini baru pandai berbicara, mendengar, dia juga menyebut tsunami di Aceh. Padahal pada waktu tsunami di Aceh itu dia belum lahir lagi. Tapi dia sudah mendengar dan menyampaikan dan menceritakan tentang tsunami. Apa sebab? Sebab tsunami itu adalah peristiwa penting, peristiwa besar. Begitu juga lah bangsa Arab. Mereka mengetahui tentang bencana banjir pada masa Nabi Nuh. Ya, mereka tahu. Dari mana mereka tahu? Dari mulut ke mulut. Karena peristiwa itu peristiwa besar. Bukankah telah datang kepada mereka berita? Ya, telah datang kepada mereka berita besar. Apa sebab? Sebab mereka dengar dari mulut ke mulut, dan tidak ada orang yang tak tahu tentang berita itu, karena berita itu berita penting, berita besar, naba. Ada berapa berita yang disampaikan dalam ayat ini? Ada 6 ya beritanya. Berita tentang kaum Nabi Nuh, tentang kaum Ad, tentang kaum Samud. Nanti kita akan sebut satu persatu. Bukankah telah datang kepada mereka berita? Ini sepertinya berbentuk pertanyaan ya, tapi sebenarnya bukan untuk dijawab. Sebenarnya penyampaiannya adalah memang telah datang kepada mereka berita penting itu. Jadi disampaikan dalam bentuk pertanyaan untuk mengokohkan, menetapkan dengan lebih kokoh bahwasanya memang berita itu telah sampai kepada mereka. Jadi dibuat dalam bentuk pertanyaan. Dan boleh jadi dibuat dalam bentuk pertanyaan adalah kalau ada yang menafikan, yang menidakkan berita itu tidak sampai kepada mereka, ayat ini membantahnya. Bukankah telah datang? Umpamanya, tak ada saya dikasih makan tadi, umpamanya, padahal sudah banyak habis gorengan di depan sana makanan. Maka kita katakan kepadanya, bukankah kamu yang duduk dekat makanan itu tadi? Terdiam dia, tak bisa dia jawab lagi. Karena pertanyaan seperti ini adalah karena mungkin dia mengatakan, tak ada saya dapat. Bukankah kamu yang berada di tepi makanan tadi dan semua orang melihatnya kamu yang memakannya? Terdiam dia. Jadi pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mengokohkan, menetapkan. Jadi isbatul amr, menetapkan sesuatu, yaitu dengan cara nafyun nafyi. Ini istilahnya dalam bahasa Arab. Nafyun nafyi, menafikan orang yang menidakkan. Tidak ada saya makan. Bukankah kamu yang maka dia tidak bisa lagi menolaknya. Begitu juga bangsa Arab, orang-orang munafik yang pada waktu ayat ini turun, kalau mereka coba untuk mengelak, datang ayat ini, bukankah telah datang kepadamu berita penting. Berarti ayat dalam penyampaian yang seperti ini tujuannya adalah untuk mengokohkan, menguatkan penyampaian ini sehingga tidak ada siapa yang bisa untuk menolaknya. Ini hebatnya penyampaian ayat Al-Quran. Ini tak berlaku pada manusia biasa. Ini pentingnya belajar tafsir. Kalau kita tak belajar tafsir, kita hanya baca terjemahan. Bukankah telah datang kepadamu berita penting? Tak terasa. Tapi setelah belajar tafsir, itu rupanya mungkin ada yang menidakkan, tak mau mengakui. Tetapi dengan bentuk penyampaian berupa pertanyaan,
maka tidak ada alasan untuk menolak. Bukankah telah datang kepada mereka? Kepada mereka, kepada siapa tadi? Kepada orang-orang munafik. Kepada mereka, bermakna Allah tidak mengajak mereka berbicara. Kalau kita lihat ayat sebelum ini, ayat 69, Allah mengajak mereka berbicara, yaitu kalladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu. Nah, kata kamu ini kan diajak berbicara. Kanu asyadda minkum quwwah, mereka itu adalah orang-orang yang lebih kuat kekuatannya dari kamu. Kamu digunakan kata kamu kan yang diajak berbicara. Kalau mereka kan tidak diajak berbicara. Orang ketiga, ini dalam pelajaran bahasa kita kan, kamu orang kedua, saya orang pertama, saya atau kami orang pertama, kamu itu orang kedua, mereka orang ketiga. Ayat sebelum ini Allah menggunakan kata kamu kepada orang-orang munafik, dan sekarang pula Allah menggunakan kata mereka kepada orang munafik, bermakna Allah memberitahukan tentang orang-orang munafik kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang munafik tentang keadaan orang-orang munafik itu. Oh, jadi Allah tidak mengajak mereka berbicara lagi. Sebelum ini Allah menyampaikan langsung kepada mereka. Sekarang tidak mengajak berbicara. Ini sudah kita terangkan sebelum ini ya. Bukan bermakna Allah berbicara langsung dengan orang-orang munafik, tetapi bentuk penyampaiannya langsung, karena ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, kemudian sampai kepada Rasul menyampaikannya seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah menyampaikannya kepada orang-orang munafik. Bukankah telah datang kepada mereka, kepada orang-orang munafik, berita penting tentang orang-orang sebelum mereka? Oh, berarti ayat ini memperingatkan orang-orang munafik tentang kaum-kaum terdahulu, yaitu yang telah berlalu sebelum mereka. Bermakna sejarah. Maka perlukah kita belajar sejarah? Oh iya, perlu. Itu sebabnya ada pelajaran di SD, SMP, sekolah rendah, sekolah menengah, yaitu sejarah. Apa sebab? Sebab nilai dari sejarah itu dia pasti berulang. Orangnya mungkin sudah berganti, tempatnya mungkin berlainan, tetapi nilai dari sejarah itu pasti akan berulang. Maka dalam bahasa Inggris disebut history repeats itself, yaitu sejarah itu dia pasti berulang. Orang yang jahat pada masa dahulu dibinasakan, orang yang jahat pada masa sekarang pun dibinasakan. Dulu ada orang jahat? Ada. Sekarang ada orang jahat? Ada. Kapan baru tidak ada? Kalau sudah masuk surga, baru tak ada. Tapi kalau selagi hidup di dunia ini, memang ada yang jahat, ada yang baik. Nah, yang jahat ini ada saja di sepanjang waktu. Nah, dapatkan nilai bagaimana cara menghadapi orang yang jahat itu, supaya kita tidak mengikuti orang yang jahat. Sebab kalau mengikuti orang yang jahat, nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang jahat. Kalau bersama dengan pemimpin yang jahat, maka nanti setiap manusia yang bersama dengan pemimpin yang jahat, Allah akan panggil setiap orang itu dengan pemimpinnya itu. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma, ambil peringatan. Ingat-ingat tentang hari akhirat, yaitu hari nad'u, kami memanggil, kulla, masing-masing, unasin, manusia, bi imamihim, imam, pemimpin, dengan pemimpin mereka. Pemimpin siapa yang mereka pilih? Orang beriman mereka pilih atau orang kafir? Memilih pemimpin kafir haram. Surah Al-Maidah ayat 51. Kalau tidak ingat juga tuh keterlaluan. Nanti pada hari akhirat mereka akan dipanggil bersama dengan pemimpin yang mereka pilih, pemimpin jahat yang mereka pilih, dan pemimpin itu yang mereka ikuti. Maka mereka akan dipanggil bersama dengan pemimpin tersebut dalam kumpulan itu.
Kemudian pemimpin yang jahat ini pula berlepas diri nantinya di hari akhirat. Kata pemimpin yang jahat ini, jangan salahkan saya, mengapa kamu mengikuti saya? Nanti dia berlepas diri. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi apa kata orang yang mengikuti pemimpin yang jahat ini? Kalau tahulah saya, dia berlepas diri sekarang ini, tak akan saya ikuti dahulu dia di dunia sana. Oh, menyesal kemudian tak ada gunanya. Jangan pilih pemimpin jahat sekarang ini, karena kuasa memilih itu kan ada pada kita sekarang. Inilah dia perjuangan dalam hidup. Maka para pendakwah, para ustaz menyampaikan ini dengan terang, dengan jelas. Tujuannya adalah supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Berapa banyak orang pada hari ini karena dunia, karena sembako, kan disebarkan sembako, uang, kemudian ditawarkan jabatan, ada juga yang diancam, ada yang takut miskin dan lain sebagainya, akhirnya mengikuti pemimpin yang jahat. Ini ada sepanjang zaman, pada masa dahulu ada, pada masa sekarang pun juga ada. Maka belajarlah dari sejarah. Jadi negeri atau negara atau bangsa yang kuat itu, bangsa yang bisa kokoh itu adalah bangsa yang selalu mengambil pelajaran dari sejarah masa lalunya. Bukankah telah datang berita yang penting kepada mereka, yaitu tentang orang-orang sebelum mereka? Berarti sejarah penting. Kaum Nuh disebutkan satu persatu. Kaum Nabi Nuh, Wa'ad, yaitu kaum Ad, sudah kita terangkan tadi, yaitu kaum yang dikirim kepada mereka Nabi Hud, dan kaum Samud, kaum yang dikirim kepada mereka Nabi Saleh, kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk Madian yang dikirim kepada mereka Nabi Syuaib, dan Al-Mu'tafikat, negeri-negeri yang dikirim kepada mereka Nabi Lut alaihi salam. 6. Mengapa 6? Kan banyak kaum-kaum yang terdahulu. Mengapa 6 ini disebut? Nah, dalam kajian tafsir, kalau disebut begini, ini 6 bermakna pasti ada rahasia dalam penyebutan yang 6 ini. Maka di antara rahasia yang disampaikan oleh ulama tafsir adalah ke-6 negeri ini memiliki peninggalan pada hari ini. Jadi kalau kita mau menjumpai ke-6 peninggalan dari penduduk 6 kaum ini, kita akan menjumpainya, yaitu tersebar di negara Yordania, juga di Syria, kemudian juga di Irak, kemudian juga di Yaman, seperti yang kita sampaikan tadi. Maka pergilah berjalan ke negeri-negeri ini, nanti akan menjumpai. Ada lagi di Mesir, tapi Mesir tak disebut di sini. Berarti yang 6 ini, karena masih banyak lagi negeri yang lain yang tak disebut, maka yang 6 ini adalah yang penting untuk dikunjungi, diperhatikan supaya menjadi pelajaran. Mengapa yang 6 ini? Karena apabila kita lihat satu-satu, maka kita akan menjumpai masing-masing kaum ini memiliki kejahatan yang memang khusus pada diri kaum itu sendiri. Umpamanya kaum Nabi Nuh, kejahatannya itu adalah keras kepala, tak mau diajar. Berkali-kali Nabi Nuh menyampaikan, tak juga mau menerima. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah kepada mereka? 950 tahun, tak mau menerima. 950. Kita berdakwah ini berapa tahun di Masjid An-Nur ini? Nah, masih belum lama lagi kan? Nabi Nuh dahulu 950 tahun dan tidak ada yang mengikutinya kecuali hanya sedikit sekali. Bermakna kaum ini kaum yang bebal, tak mau diajar, keras kepala, yaitu sudah berkali-kali disampaikan. Padahal Nabi Nuh, karena setiap nabi kalau diutus, setiap rasul kalau diutus, bukan hanya sekedar menyampaikan kebenaran, Allah juga iringi dengan mukjizat. Ada mukjizat. Mestinya mukjizat itu
Karena mukjizat itu adalah yang memperlihatkan tanda kekuasaan Allah. Mestinya dengan mukjizat itu mereka menjadi percaya, tapi malah mereka tak mau percaya. Bermakna keras kepala. Keras kepala. Kalau sekarang ini apa mukjizat yang tersisa sekarang ini? Kalau dulu Nabi Musa dengan tongkatnya umpamanya kan. Kalau dahulu Nabi Ibrahim masuk dalam api selamat, tak terbakar, sedikit pun tak hangus. Kalau sekarang ini mukjizat tanda kekuasaan Allah apa? Al-Quran terpelihara. Bagaimana memahami Al-Quran yang tak berubah, satu-satunya buku kitab yang tidak bisa dirubah oleh manusia sampai hari ini. Kemudian terpelihara dalam dada. Anak umur 6 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Oh, itu mukjizat itu. Luar biasa. Nah, masa tak juga terbuka mata itu? Mestinya bukan hanya terbuka, terbelalak mestinya. Tapi ini terbuka pun tidak. Oh, bermakna manusia ini keras kepala. Seperti siapa? Seperti kaum Nabi Nuh dahulu 950 tahun tak juga mau menerima kebenaran. Dan kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam, ini dibinasakan oleh Allah. Kalau tadi kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir, dengan air. Nah, kemudian kaum Ad itu dibinasakan dengan angin yang kering. Tadi air yang membinasakan. Kalau kaum Ad, angin yang membinasakan. Kalau kaum Samud ini guruh itu teriakan yang keras. Biasanya kalau sebelum turun hujan apa dulu yang berbunyi? Guruh dahulu, guruh berbunyi. Kalau petir, kilat ya. Kilat itu kilauan ya. Api menyambar. Ini yang mendentum itu, yang bergegar itu. Nah, itu membinasakan kaum Samud. Wa qaumi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim yaitu dibinasakan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, Allah tarik. Mereka sengsara karena tidak dapat menjalani hidup dengan nikmat, tak ada kenikmatan. Sehingga siapa raja pada masa itu yang kita sebut tadi, Raja Namruz, tak lagi nikmat menjalani hidup. Apa siksaan yang Allah tetapkan ke atas Namruz ini? Dalam tafsir Imam Al-Baghawi disebutkan oleh Imam Al-Alusi, dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya siksa ke atas Raja Namruz yang tak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yaitu masuk ke dalam hidungnya nyamuk ba'udah, nyamuk. Berapa lama nyamuk itu dalam hidungnya? 200 tahun. Nyamuk apa dia 200 tahun? Karena nyamuk itu bukan nyamuk biasa lagi, itu adalah tentara Allah untuk menyiksa Namruz. Mengapa 200 tahun? Sebab Namruz itu berkuasa selama 200 tahun menindas kaumnya, maka Allah siksa pula 200 tahun. Itu tanda keadilan Allah. Dahsyat ya? Sangat dahsyat. Jadi tak ada lagi nikmat dalam hidup. Satu saja yang mengangkat nikmat itu, nyamuk masuk ke dalam hidung. Allahu Akbar. Yaitu hewan kecil saja. Tapi hewan kecil kalau dah masuk dalam hidung, oh itu sengsara itu. Mau coba? Jangan coba berarti. Masuk satu semut ke dalam telinga, oh Allahu Akbar, sengsaranya. Wa ashabi Madian, dan negeri-negeri Madian. Negeri Madian ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ar-rajfah, kegoncangan, gempa, bencana. Wal mu'tafikat, ini kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini dibinasakan oleh Allah. Negeri yang dihuni oleh kaum ini, yaitu yang atasnya ke bawah, yang bawahnya ke atas. Jadi disebut enam negeri ini karena Allah menyiksa 6 negeri ini dengan jenis siksaan yang berbeda-beda, disebabkan karena kejahatan yang mereka lakukan pun juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Silakan lihat nanti di ayat yang lain tentang kisah-kisah ini, karena kita hanya ingin menyebutnya di sini. Inilah dia sejarah masa lalu. Mereka dibinasakan oleh Allah karena kekufuran mereka, maka
wahai orang-orang kafir, ayat kepada orang-orang munafik yang kafir, kalau kamu tetap dalam kekufuranmu, maka kamu akan dibinasakan oleh Allah seperti kaum-kaum yang terdahulu. Kemudian Allah terangkan dengan lebih jelas lagi, seperti apa kekufuran yang dilakukan oleh kaum-kaum yang terdahulu itu. Atathum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan keterangan yang jelas. Jelas sekali perintah Allah, jelas sekali larangan Allah, perintah yang mesti dibuat, larangan yang mesti ditinggalkan, jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Yang hak jelas, yang batil pun jelas. Yang dibolehkan jelas, yang dilarang pun juga jelas. Yang dihalalkan, yang diharamkan, semua jelas. Tapi mereka meskipun jelas disampaikan oleh para rasul apa yang boleh mereka kerjakan dan apa yang tidak boleh mereka kerjakan, tapi mereka tak peduli. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan, malah mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Bukan menjadikan Allah sebagai Tuhan, tapi mereka menjadikan hawa nafsu mereka sendiri sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada tidak kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Oh, banyak sekali pada hari ini. Mereka menolak kebenaran, tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka patuh hanya kepada hawa nafsu mereka sendiri. Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan yang jelas. Rasul-rasul mereka, ini ada tafsiran juga oleh para ulama. Oh, kalau disebut rasul-rasul mereka bermakna kepada kaum Nabi Nuh, siapa rasul mereka? Nabi Nuh. Kepada kaum Ad, siapa rasul mereka? Nabi Hud. Kepada Samud, kaum Samud, siapa rasul mereka? Nabi Saleh. Kalau Nabi Muhammad itu rasul kepada kaum, nah itu dia, beda. Yaitu apabila rasul-rasul sebelum ini diutus kepada kaum-kaum mereka masing-masing, tetapi Nabi Muhammad bukan diutus kepada kaumnya, yaitu bangsa Arab saja, enggak. Karena umat Nabi Muhammad bukan hanya bangsa Arab, tetapi umat Nabi Muhammad adalah seluruh bangsa manusia. Dan Nabi Muhammad bukan hanya diutus kepada manusia, tetapi Nabi Muhammad juga diutus kepada bangsa jin. Maka disebutlah Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dalam ayat ini, atathum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan yang jelas. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah rasul yang datang dengan keterangan yang jelas, tapi bukan kepada bangsa tertentu, tetapi kepada seluruh bangsa manusia. Maka nampaklah tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan rasul-rasul terdahulu. Fama kana Allahu liyadhlimahum, maka tidaklah Allah memberlakukan siksaan sampai kepada kebinasaan itu sebagai menganiaya mereka. Enggak, Allah tidak menganiaya hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu menganiaya hamba-hambanya. Lalu kalau ada manusia itu yang disiksa, apabila ada manusia itu disiksa, maka sebab manusia itu disiksa adalah karena mereka sendiri. Mengapa Fir'aun dahulu disiksa? Karena dia sendiri tak mau menerima kebenaran, dia mengikuti kehendak hawa nafsunya, maka Allah menyiksanya. Berarti bukan Allah yang menganiayanya, tetapi dia yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi siapa yang mesti dipersalahkan? Manusia itu sendiri yang mesti mempersalahkan diri mereka sendiri. Jangan sekali-kali mempersalahkan Allah. Apabila Allah menetapkan siksaannya, maka sebenarnya siksaan Allah itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Itu apabila ditetapkan oleh Allah adalah untuk menegakkan keadilannya. Buat baik dapat balasan baik, buat jahat tanggunglah akibatnya. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun.
maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan siksaan itu sebagai menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kalau kita lihat ayat ini, kalau kita belajar bahasa Arab, kata kanu itu adalah bentuk lampau. Bentuk lampau, bentuk yang telah lalu, past tense. Itu bahasa Inggrisnya begitu. Yazlimun itu adalah fi'il mudhari', menerangkan sekarang dan akan datang. Jadi Allah sebut dua sekali. Kata kerja bentuk lampau disebut, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang disebut. Ini apa maknanya ini? Ini kan sepertinya kontradiksi nih dalam satu ayat ini. Kata kerja bentuk lampau disebut, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang pun disebut. Maka ulama tafsir menjelaskan bahwasanya orang-orang terdahulu, meskipun mereka tidak ada lagi sekarang, ini menerangkan tentang orang terdahulu, tetapi perbuatan mereka itu disebutkan dalam bentuk sekarang dan akan datang, bermakna mereka itu dahulu dalam melakukan kejahatan bukan sekali dua melakukan kejahatan pada masa dahulu, tapi berterusan melakukan kejahatan. Ada tidak orang pada hari ini melakukan kejahatan sampai 10-20 tahun? Oh ada. Diingatkan tak juga mau, sampai mati dia melakukan kejahatan. Itu namanya berterusan sampai dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan, umpamanya tak tahulah, kadang-kadang siksaannya itu menakutkan ya. Yaitu ada yang disambar petir ketika bermain, tak tahulah entah apa yang dia sedang bermain-main di hadapan rumahnya, disambar petir, hangus kulitnya. Allahu Akbar. Ada lagi yang lain, hancur tubuhnya karena dalam satu kemalangan dan lain sebagainya. Apabila Allah menghendaki, mudah sekali bagi Allah untuk membinasakan manusia dengan cara yang Allah kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan yang seperti itu. Apabila Allah sudah murka, kapan Allah murka? Apabila kehendaknya tidak diikuti, petunjuknya tidak dijalankan, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Apabila Allah murka, maka Allah akan memberlakukan siksaannya. Tetapi sebelum Allah menetapkan siksaannya, diutus dahulu Rasul untuk menasihati mereka. Telah datang kepada mereka Rasul-Rasul dengan keterangan yang jelas. Apakah langsung Allah Subhanahu wa taala membinasakan bangsa Arab pada masa dahulu? Enggak. Datang dulu Rasul menyampaikan, setahun, 2 tahun. Berapa tahun di Mekah Rasulullah menyampaikan? 13 tahun, tak juga mau menerima kebenaran. Adalah yang menerima 1-2, tak berapa banyak. Tapi yang banyaknya adalah memerangi Rasul. Sampai tak bisa dielakkan, perang berlaku, perang Badar, perang Uhud, perang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terus mereka itu diberi nasihat, diberi peringatan, tak juga kunjung mau, maka mereka dengan perang mereka mendapat siksaan, terbunuh di medan perang. Ada yang terkena panah, tombak, ada yang terkena hunusan pedang, mati di medan perang. Itu adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung terus tiba-tiba Allah menyiksa manusia atau membinasakan manusia, enggak. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka itu diingatkan, dzukkiru, diingatkan apa-apa yang mereka lupa, disampaikanlah, inilah dia petunjuk, ini dia kebenaran, disampaikan kepada mereka. Tapi mereka tetap juga tak mau menerima, maka Allah tidak juga langsung membinasakan mereka. Fatahna alaihim, kami bukakan ke atas mereka abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatu. Allah kuatkan badannya, Allah cerdaskan otaknya, Allah banyakkan pengikutnya,
Allah kayakan sehingga berlimpah ruah harta bendanya, sehingga bersekutu ramai mereka di dunia ini. Tapi kalau sudah sampai kepada kesombongan seperti itu, tak juga kunjung mau menerima kebenaran, maka hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka itu gembira, senang dengan apa yang sudah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami akan ambil mereka itu secara tiba-tiba, mana akan kami siksa mereka itu secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, ketika itu mereka akan terdiam, akan hina, akan terhenyak. Itu bahasa kita itu, karena nggak siap menerima kehancuran, kekalahan, kebinasaan. Karena sebenarnya yang mengatur alam semesta ini bukan manusia, tapi yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Maka bukanlah Allah yang menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi ayat yang ke-70, yang ke-70 dari surah At-Taubah ini adalah menerangkan tentang sunnatullah. Apabila orang-orang kafir pada masa dahulu dibinasakan oleh Allah seperti kaum yang disebutkan dalam ayat ini, maka orang-orang yang kafir pada masa sekarang pun juga akan dibinasakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita terpelihara dari kekufuran, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kekufuran, mudah-mudahan kita diberikan keimanan dan ditambahkan keimanan, dihidupkan dalam keimanan dan dimatikan dalam keimanan, dan nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.